Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis yang ke-111 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Sa'ad bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, ya, dari Abu Dzar yaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam kabar yang diriwayatkannya dari Allah bahwa Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang pertama, ya kan. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastadhuni ahdikum. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Yang keempat, yang ketiga tadi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Keenam, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ketujuh, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kedelapan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala jari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sembilan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama nan usul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kesepuluh, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma waffikum iyyaha faman wajada khairan fal yahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id, kana Abu Idrisa idza haddatsa bihadzal hadithi jasa ala rukbatayhi rawahu Muslim wa rawaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadits. Artinya, hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku, ya, menganiaya, dan kujadikan menganiaya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menganiaya, wahai hambaku. Yang kedua, kalian semua tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk. Kalian semua tersesat kecuali yang kuberi petunjuk, maka dari itu mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya ku beri petunjuk kalian. Ketiga,
Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar kecuali orang yang kuberi makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya kuberi makan kalian. Keempat, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali yang kuberi pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya kuberi pakaian kalian. Kelima, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat kesalahan pada malam dan pada siang hari, dan akulah yang mengampuni segala dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya ku ampuni dosa-dosa kalian. Keenam, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tidak dapat membahayakan aku dan tidak pula memberikan manfaat kepadaku. Tujuh, wahai hamba-hambaku, andai kata umat pertama dan terakhir serta semua golongan manusia dan jin itu dalam kondisi puncak takwa yang dialami salah seorang dari kalian, maka hal itu tidak menambah keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Kedelapan, wahai hamba-hambaku, andai kata umat pertama hingga umat terakhir serta semua golongan manusia dan jin itu dalam kondisi puncak dosa seperti yang dialami salah seorang dari kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi keagungan sedikit pun pada kerajaanku. 9, wahai hamba-hambaku, andai kata umat pertama hingga umat terakhir serta semua golongan manusia dan semua golongan jin itu berdiri di suatu lapangan untuk meminta kepadaku, maka aku memberi setiap orang menurut permintaannya, dan hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada sisiku, melainkan seperti berkurangnya air akibat menempel di jarum saat ia dicelupkan ke dalam lautan. 10, wahai hamba-hambaku yang aku hisab itu aku hitung ya, yang aku hisab hanyalah amal-amal kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri, ya, karena dosa-dosa yang dibikin sendiri, ya. Said berkata, apabila Abu Idris meriwayatkan hadis ini, maka ia berjongkok di atas kedua lututnya. Hadis riwayat Muslim. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ia berkata, ulama Syam tidak punya hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan bab keharaman berbuat zalim. Penjelasan kata az-zulma. Az-zulma artinya kezaliman. Atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksudnya adalah mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar, dan hal ini mustahil bagi Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut. Adapun makna aku haramkan, maksudnya adalah tidak akan terjadi kezaliman dariku. Dolun, orang-orang yang sesat, maksudnya lalai terhadap syariat sebelum datangnya para rasul. Hadaituhu, aku memberinya petunjuk, maksudnya aku memberi petunjuk kepada ajaran yang telah dibawa oleh para rasul, kemudian aku memberinya taufik. Fastahduni, artinya maka mohonlah petunjuk kepadaku, kata Allah. Sa'idin wahidin, pada satu tempat akar makna sa'id adalah permukaan tanah. Sa'idin wahidin, yanqusu, mengurangi, artinya al-mikhyatu, jarum. Awaffikum iyyaha, aku sempurnakan balasan untuk kalian. Mutiara hadisnya ada 3. 1, disyariatkan memohon hidayah karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan hidayah. Disyariatkan memohon rezeki karena semua makhluk adalah hamba Allah dan mereka tidak sanggup mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Rezeki semua makhluk ada di tangan Allah dan Dia memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, tetapi hal ini tidak
menafikan ikhtiar yang bersifat lahir karena ikhtiar tersebut termasuk ciptaan Allah dan dia merupakan sebab-sebab yang tidak berpengaruh dengan sendirinya. 2. Disyariatkan membaca dan memperbanyak bacaan istighfar serta bertobat dengan sebenar-benarnya karena Allah mengampuni semua dosa jika niatnya benar dan jalannya lurus. 3. Manfaat dari perbuatan taat tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaat dari perbuatan tidak untuk Allah sebagaimana mudarat keburukan seorang itu tidak mengenai Allah. Jadi perbuatan baik kembali kepada yang berbuat, perbuatan buruk yang mudarat juga kembali kepada yang berbuat, tidak mempengaruhi, tidak mencederai Allah, tidak memberikan manfaat kepada Allah yang perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia, dan perbuatan yang buruk yang mudarat yang dilakukan oleh manusia tidak mengurangi keagungan Allah, tidak mengenai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.